Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada malaikat yang mencatat ya daripada amal baik atau amal buruk Anda. Jaga postingan itu. Sehelai rambut yang terlihat khawatir telah menjadi wasilah tersendatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dijaga, diperhatiin. Akun saya itu terlalu banyak postingannya, tutup akunnya, bikin akun baru. Kalau dulu Power Ranger, sekarang bikin akun Hello Kitty. Apa kayak bikin akun yang baru, tutup postingan, tutup. Kalau kita jangan sampai. Nanti perempuan anaknya dilihat di dalam neraka. Baik-baik, Kiai gimana biar bisa? Nah, kalau anak Anda di luar, sekarang Anda udah tahu kondisinya. Salat lagi, kemudian tambahin, habis sholawat tambahin wastaghfirillah wa tasaddaqi. Ente punya duit enggak? Ente sedekahin. Mudah-mudahan la'anallaha ya'fu anha. Semoga Allah ampuni dosa itu. Akhirnya dia sedekah, cari orang fakir miskin, dia bagi. Kemudian saya bisa mimpi lagi, anak saya itu gimana? Di surga insya Allah, kalau Allah kabulkan atas izin Allah, kata Imam Hasan al-Basri, atas izin Allah. Karena apa namanya, Imam Hasan al-Basri tetap bilang ini semuanya atas kuasa Allah. Kalau Allah mau berkuasa terjadi. Nah, keesokan harinya bukan lagi ibu itu yang mimpi bahwa anaknya berada di surga, melainkan atas kuasa Allah. Imam Hasan al-Basri didatangi seorang wanita cantik dalam tidurnya. Ya Imam, ata'rifuni? Wahai Imam, apakah engkau mengetahui aku? Kata Imam Hasan al-Basri, man anti, siapa ente? Saya nggak kenal. Saya adalah seorang anak dari ibu yang sudah 2 kali datang ke rumahmu untuk meminta doa, satu amalan supaya saya berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku benar, bukankah ente cerita emak ente kemarin di neraka? Iya. Tapi setelah anjuran yang engkau tunjukkan, amalan yang engkau arahkan, maka atas izin dan kuasanya Allah, saya dipindahkan dari neraka benar menjadi ke dalam surga. Silahkan dicoba ini amal. Ini bagus untuk kita ketahui orang yang sudah meninggal dunia. Supaya apa? Supaya kalau ternyata mereka diseksa, kita bisa bantu dengan wasilah. Karena kata Nabi SAW dalam riwayat Muslimnya, idza matal insan, kalau manusia meninggal, in qata'a amaluhu illa min thalath, maka terputus seluruh amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, pertama sedekah jariyah. Ini yang kita celengin, yang kita tabung, itu yang nanti bisa membawa kita juga untuk jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ke surganya. Au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang manfaat. Ilmu manfaat gimana? Minimal manfaat buat diri sendiri. Tadinya nggak rajin sholat, sekarang sholat nggak pernah ditinggalin. Tadinya masih suka mabok, sekarang udah nggak mau sama sekali. Tadinya demen main cewek, sekarang udah nggak demen main cewek, tapi ngawinin dulu. Tadinya, nah ini macam-macam, amal-amal macam-macam, ya. Terus kemudian kita berubah, berhijrah lebih baik lagi, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu minimal ilmu yang kita dapat. Au waladin salihin yad'ulah, atau punya anak yang doain. Maka punya anak yang menjauh dari ngaji Quran tuh yang ada di kampung kita, ajarin Iqra, ajarin Quran, supaya nanti kalau kita udah nggak ada investasi terbaik. Rumah kita megah, hotel kita berbintang 5, omset kita miliaran, omset kita triliunan, nggak ada manfaatnya kalau anak pada ributin warisan saat kita meninggal dunia. Nauzubillah. Kalau anak pada bunuh-bunuhan, nauzubillah. Nah, Imam Shibli ini dimimpiin sama temannya ketika dia udah meninggal dunia. Kata temannya, bro, gimana keadaan lu di sana? Ya teman, namanya teman, manggilnya bro. Kalau kita manggilnya imam. Gimana keadaan lu di sana? Enak, alhamdulillah. Allah ampuni dosa saya,
dan Allah jadikan saya di dalam surganya. Jadi diampuni dosa, dan dimuliakan dalam surga. Kemudian dia tanya kepada Allah, ya Allah, apakah karena saya rajin puasa? Apakah karena saya rajin haji? Apakah karena saya ikhlas dalam beribadah? Bukan itu semua yang Anda lakukan menyebabkan Anda diampuni dosa oleh Allah Subhanahu. Terus apa? Ingat, dulu Anda pernah ketemu kucing di jalan lagi menggigil kucing tersebut, kemudian Anda tolongin, dikasih makan, dan ada kekuatan lagi pada kucing tersebut. Itulah yang menyebabkan aku jadi ampuni dosa. Nabi SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'ruf fi syai'in. Jangan pernah kita meremehkan kebaikan sedikit apapun, sekalipun kebaikan itu cuman dengan senyum. Dia ketemu sama temen yang baca WA doang mengkerut aja, aku dibaca doang melur gitu, dibalas-balas, lu kira orang apa, kesel aja buat senyum. Coba senyum kita, walaupun kita, karena senyum itu adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum Anda kepada wajah saudaramu itu adalah sedekah, dengan syarat ada temennya. Kalau sendirian bukan sedekah. Lu dibilang orang PA sendirian, ada temennya. Senyum itu ada temennya. Tapi zaman sekarang banyak orang yang senyum sendirian depan HP, tawa sendirian, senyum sendirian, nangis juga sendirian. Melihat WA yang dibalas, melihat lagi status yang udah dipasang. Waduh, ya, kau ini ngeliat status saya nih, apa ini? Di apa ini? Nah ini, tawa sendiri, sedih sendiri. Orang sekarang sedih sendiri, tapi di depan HP. Bahkan kita senyum, jangan pernah meremehkan kebaikan. Dan riwayat juga pernah disebutkan, pelacur wanita mampu digiring Allah ke dalam surga karena menolong anjing yang kehausan, padahal dia juga butuh kepada minum, lalu diberikan kepada anjing tersebut, didahulukan kepada anjing tersebut, maka pelacur itu Allah angkat derajatnya dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, Sahih Ihya Ulumuddin, apakah masuk surga, dimuliakan di surga karena ulamanya, karena ilmunya? Tidak. Karena apa? Karena dulu ada laler nempok di tintanya saat dia ingin menulis, ya, tinta. Dulu kan orang yang namanya nulis itu notol tinta ya gitu ya, kayu notol tinta baru nulis, kayu notol tinta baru nulis. Saya pernah ngalamin itu di pesantren Denanya, itu masih banyak waktu saya mondok, tinta tulis. Imam Ghazali lagi pengen nulis, kemudian ada laler nempok di tintanya, seperti rasa haus. Begitu laler itu dalam keadaan kehausan, minum daripada tinta itu. Laler kan tinta diminum, air putih diminum, ya. Kemudian roti dimakan, tai juga dimakan, laler. Ini jangan laler, apa aja dimakan. Nah, Imam Ghazali ketika dimimpikan oleh temannya, dia bilang, saya bukan karena jadi ulama, saya bukan karena jadi kiai, bukan karena saya juga orang yang dianggap dekat diri saya kepada Allah Subhanahu, tapi ternyata kemuliaan saya karena kita nggak pernah meremehkan hal yang kecil pun kebaikan. Dan Allah ampuni dosa saya sebab karena laler mau masuk berhinggap dalam tinta saya, di saat itu saya biarkan, dan inilah menjadi penyebab Allah ampuni dosa saya. Gak pernah tahu kita kebaikan mana yang diterima, kebaikan mana yang menjadi wasilah diampuni dosa kita oleh Allah. Dan jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan, jangan pernah berhenti untuk berbuat yang positif, jangan pernah berhenti untuk beramal, berbuat terbaik walaupun orang tidak membalas baik, berbuat yang terbaik terindah walaupun orang tidak membalas dengan indah, berbuat untuk orang menjadi senyum walaupun orang tidak balas senyum kepada kita. Tapi kebaikan itulah yang menjadikan Imam Syibli masuk dan dimuliakan oleh Allah dalam surganya, karena ada kucing lagi kedinginan,
kemudian dia bantu, ditolongin, dikasih makan, dan itulah yang menjadi wasilah. Padahal ringan sekali. Kita nggak pernah tahu amal ringan kita apa yang justru malah menyebabkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan sholat kita belum tentu diterima, puasa kita belum tentu diterima, haji kita belum tentu diterima, umroh kita belum tentu diterima. Tapi jangan pernah remehkan kebaikan. Walau kita mindahin doang kulit pisang yang berada di tengah jalan, kita khawatir ada orang yang terpleset dalam jalannya, maka kita angkat itu kulit pisang, barangkali itu surganya. Maka apa yang kita lakukan? Jangan berhenti berbuat kebaikan. Jangan berhenti berbuat baik. Yang kita bisa lakukan berbuat baik, berbuat baik. Justru itulah yang menjadi barangkali wasilah kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbuat baik. Sama dulu orang pembunuh, udah bunuh 100 orang kan. Udah bunuh 99 orang hanya sama satu kiai. Saya bisa tobat gak? Waduh, 99 orang mah udah kagak ada jalan tobatnya itu. Udah pasti neraka itu, dibunuh sekalian kiainya. Jadi 100. Datang lagi kiai yang lain, kiai bisa nggak saya ikut tobat ini? Dan yang menunggu sana, insya Allah bisa. Tobatlah sekarang. Dan terus gimana nyawa udah 100, termasuk Ustadz Simpulan, saya bunuh juga orang, saya dibilang saya nggak bisa tobat, bisa. Begitu dia tobat, disuruh balik sama kiainya. Setelah tobat, di perjalanan meninggal dunia, malaikat Ridwan dengan Malik berantem. Kata malaikat Malik, neraka ini tempatnya, dia belum sampai rumah. Kata malaikat Ridwan, surga. Dia udah lewatin batas 50% dan punya niat baik berubah. Akhirnya Allah kabulkan malaikat Ridwan, ini di surga. Begitu nanya kepada Allah, kata Allah ini tempat surga, dia udah lebih dari 50% dan itikat yang kuat untuk berbuat baik, Allah ijabah melalui itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala.